Guys, aku record ya. Oke, kita mulai aja. Udah jam 8:10. Selamat malam semuanya. Kita berkumpul lagi di acara Pai Tangerang ya. Untuk malam ini pemateri adalah Mas Muhammad Saiful Rohman. eh, dengan materi berjudul Building Scalable Data Pipeline with Apache Airflow and Snowflake. Mungkin silakan Mas Saiful untuk memulai Ya, presentasinya. oke, saya share dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Rahman, bisa dipanggil Saiful. Ya, sebelumnya saya bekerja sebagai data engineer, udah punya pengalaman 5 tahun. Dan ya, dan kalau di total di IT itu ada 14 tahun lah ya. Jadi saat ini saya masih nyari kerjaan juga. Ya, sambil dapat saya freelancer untuk mengajar. Jadi IT trainer, tutor. Ini untuk LinkedIn-nya nanti teman-teman bisa lihat langsung ya. Untuk link saya kalau mau connect bisa kita request connect. Oke, jadi untuk agenda kita ini adalah tentang intro dulu, intermediate tentang data engineering, lalu ada tentang pengenalan tentang data pipeline, lalu ada Apache Airflow, ada Snowflake, dan nanti ada ini langsung demo ya. Oke, jadi kita masuk ya tentang pengenalan data engineering. Jadi ini data engineering secara general ya, secara garis besar. Ini disebut sebagai data engineering life cycle ya. Jadi apa sih itu proses data engineering? Itu proses adalah untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber data atau bisa juga disebut data source ya. Data source ini di sini dibilangnya generation. Jadi dari berbagai sumber data lalu dilakukan proses ETL atau ELT. ETL itu extract transform load atau ELT extract load extract load transform. Nah, ini jadi ingestion itu ada nama ingestion ya. Ingestion adalah proses untuk mengambil data, lalu transformasi itu proses untuk melakukan cleansing atau agregat data. Lalu setelah itu di serving ini biasanya itu disimpan di data storage ya. Nanti kita akan bahas. Dan ini nanti ada dikonsum oleh untuk keperluan dashboard analitik, untuk keperluan machine learning modeling, dan juga bisa juga untuk keperluan reverse ETL ini ya. Reverse ETL itu apa sih? Reverse ETL itu adalah ya kebalikannya dari reverse ETL ya. Jadi misalnya data tersebut sudah simpan di data warehouse, lalu dibalikin lagi ke database ya. Ini jarang sekali ada ya, tapi memang ada use case-nya ya. Jadi dibalikin lagi itu untuk ke database misalnya ada dari user mau coba di data lagi ya dari database ya. Nah, ini untuk reverse ETL tuh saya belum pernah untuk mencoba tapi udah pernah use case-nya. Oke, jadi di sini untuk data engineering life cycle ini ada security ya, jadi ada yang ngatur lah untuk bagian security-nya. Lalu juga pastinya ada data management. Data management adalah yang mengelola datanya. Lalu ada data ops ini lebih ke operasional data engineering ya. Yang misalnya contoh adalah yang ngurusin untuk infranya, misalnya infra untuk SFRTL, yang ngurusin misalnya untuk data source-nya gimana, setup-nya, terus yang ngurusin data destination, data lakes, data warehouse itu dia juga yang ngurusin, terus untuk yang setup untuk koneksi VPN misalnya dari database ke ETL, kayak misalnya ke Airflow misalnya, itu ya contohnya data ops ya. Lalu juga ada data arsitektur. Data arsitektur ini adalah yang eh, proses untuk membuat arsitektur data secara general dan secara detail sini. Nah, sini ada namanya orchestration. Orchestration itu adalah intinya adalah software untuk mengatur ya, untuk melakukan penjadwalan untuk pipeline kita ini ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di bagian Apache Airflow. Lalu juga ada software engineering. Di sini maksudnya adalah untuk pembuatan data pipeline ini masih mengikuti dari konsep software engineering ya. Misalnya CI/CD, terus masih menggunakan konsep OOP gitu ya. Dan juga pastinya wajib juga untuk
dilakukan unit test ya. Jadi kita kalau mau membuat pipeline, kita coba dulu, kita lakukan unit test. Nanti kalau udah ya mungkin bisa ke UX integration test juga gitu ya. Oke, nah itu tadi untuk pengembangan data engineering. Lalu untuk data pipeline sendiri ini, jadi data pipeline itu adalah bagian dari data engineering ya, tadi bilang ya. Jadi adalah proses untuk memindahkan dan juga untuk melakukan transformasi ya, masih part bagian dari yang tadi ya. Nah ini secara arsitekturnya seperti ini untuk data pipeline, dari ada source data, dari database, dari CSV file, dan juga sini juga ada data streaming sini ya. Kalau untuk data preparation atau sini mungkin lebih ke ingestion ya, data ingestion dari sini ya. Dari sini ada proses pengolahan data, lalu ada konsolidasi, dan juga sini ada pengolahan data secara streaming atau streaming data processing. Lalu kalau udah nanti akan disimpan ke data warehouse ya sini. Bisa juga ke data lake ya. Jadi data storage itu kan ada 3 ya. Ada data warehouse, data lake, dan data lakehouse ya. Itu nanti kita akan bahas. Nah, itu tujuannya data warehouse lalu dikonsum untuk keperluan analitik untuk keperluan dashboard misalnya dari tim dari stakeholder nih mau lihat nih untuk dashboard analitik misalnya tren penjualan untuk bulan ini seperti apa sih misalnya. Dan juga sini juga untuk keperluan AI ML juga gitu ya. Oke, dari sini untuk komponen data pipeline, nah kita lebih detailkan lagi sebenarnya ada lagi yang lain tapi saya rasa itu kurang kurang dekat sama data engineering ya. Ini saya masukkan yang bagian dari si data engineer itu ya. Jadi ada data source, ada ingestion, transformation, storage, dan orchestration ini ya. Jadi data ingestion itu adalah proses untuk mengambil data dari sumber data ke destination ya. Jadi berkata itu cuma kayak mengambil data apa adanya gitu ya, belum ada proses transformasi ya. Oke, di sini untuk metodenya itu ada 2 ya, ada batch dan ada streaming. Kalau batch itu biasanya adalah Airbyte dan NiFi. Kalau untuk streaming itu Kafka dan NiFi ya. Jadi kalau kalian misalnya tertarik untuk belajar Airbyte ya, itu uh, nah kalau nggak salah nanti saya akan buka lagi ya. Jadi saya udah jalan untuk yang mini bootcamp data engineering ini ya. Ini salah satunya adalah menggunakan Airbyte. Lalu Kafka ini streaming ya. Jadi di sini untuk pengambilan datanya itu dilakukan secara real time ya. Di real time ini hitungannya bisa detik ya. Jadi di sini teman-teman mungkin ada yang pernah dengar ada yang namanya batch, ada namanya micro batch atau ini real time, ada juga yang streaming atau real time ya. Jadi kalau untuk yang batch sudah pasti lah ya, dia itu dijadwalkan misalnya tiap jam, tiap hari, atau tiap berapa minggu ya. Nah, kalau yang micro batch itu biasanya itu dijalankan tiap menit gitu ya, atau bisa juga disebut sebagai ini real time gitu ya. Nah, kalau yang streaming ya dia dijalankannya itu emang detik hitungannya gitu ya. Cepet banget ya, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk yang batch atau micro batch itu biasanya kita pakai Airflow untuk men-schedulekannya ya, atau bisa juga ke tools lain yang sama sih. Kalau yang streaming itu ada yang common itu yang sering adalah Kafka atau kalau mau yang UI bisa pakai NiFi sini. Nah, sini ada namanya data transformasi. Ini adalah proses pengolahan data atau membersihkan data atau agregat data sini ya. Nah, sini ada 4 ya yang common ya. Ada dbt, ada Flink, ada Spark, ada Apache Beam ini. Nah, dbt ini saya juga ada ngadain course ya. Jadi nanti saya jelaskan, saya akan detailkan untuk yang promosi course-nya nanti di akhir ya. Jadi dbt ini adalah proses pengolahan data menggunakan SQL ya. Transformasi menggunakan SQL dan sini rata-rata banyak yang menggunakan dbt karena mudah ya untuk melakukan transformasi ya hanya menggunakan SQL ya. Bahkan SQL ini kan sudah jadi de facto untuk melakukan pengolahan data gitu ya. Oke, dan dbt ini juga sifatnya adalah batch ya, nggak bisa streaming. Jadi dbt ini bisa dikombin sama Airflow atau kalau teman-teman
mau coba yang berbayar, karena DBT itu ada dua versi, ada versi DBT Core yang versi free-nya, atau yang berbayar yaitu DBT Cloud. DBT Cloud tuh ada free tier-nya, tapi satu user aja ya. Jadi DBT Cloud ini bisa dischedule-kan langsung tanpa perlu ada tools tambahan lain. Nah kan kalau DBT Core itu perlu ada tools lain untuk melakukan penjadwalan ya. Nah seperti itu. Lalu ada Flink. Nah, Flink, Spark, Apache Beam ini disupport batch dan streaming gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau Flink itu utamanya sekarang adalah streaming tapi bisa juga batch. Lalu kalau Apache Spark ini juga sama, bisa streaming, bisa batch juga. Lalu Apache Beam juga sama, yaitu bisa support streaming dan batch gitu ya. Jadi kalau untuk Spark itu natifnya adalah bahasa Scala, tapi bisa juga support untuk Python, Java, R, dan SQL juga. Lalu juga di sini ada Flink. Flink ini dia skala bahasa natifnya ada pakai bahasa Java, tapi bisa juga support Python. Lalu juga Apache Beam. Apache Beam ini natifnya itu kalau nggak salah bahasa Java, tapi juga support untuk Python, SQL, Go juga kalau nggak salah. Oke, nah sini kita masuk ya ke data storage ya. Jadi data storage itu adalah jika kita sudah melakukan pengolahan data, itu pastikan disimpan ya untuk keperluan lebih lanjut gitu ya. Nah, di sini data storage ini yang tadi saya bilang ya ada tiga jenis ya, ada data warehouse, data lake, dan lake host ini ya. Jadi kalau data warehouse itu adalah tempat penyimpanan data yang sifatnya terstruktur dan semi struktur ya. Struktur itu adalah data yang sifatnya kayak table, SQL, ya kayak database gitu ya, ada skemanya. Nah, kalau yang semi struktur ini, dia bentuknya seperti JSON ya, atau mungkin teman-teman udah familiar lah mungkin dengan MongoDB, mungkin ada database NoSQL gitu ya. Jadi untuk modern data warehouse ini sekarang sudah support NoSQL atau semi struktur ya. Kalau untuk data lake, nah data lake-nya adalah tempat penyimpanan data untuk semua jenis tipe data baik yang di data terstruktur, data semi struktur, dan data unstructured ya, atau data tidak terstruktur ya. Data tidak terstruktur adalah data yang berupa gambar, video, dan teks file, itu data lake ya. Nah, lalu lake host. Lake host ini sebenarnya masih teknologi baru ya. Jadi di luar negeri itu sudah mulai untuk mengimplementasi, tapi di Indonesia ini saya perhatikan masih jarang banget ya, ya karena kita emang serba ketinggalan ya teknologi. Jadi kalau sekarang malah lagi gencar untuk migrasi ke cloud, sama lagi baru mulai buat data warehouse malah itu udah ketinggalan ya gitu ya. Nah untuk tools data warehouse ini ada banyak. Jadi yang data warehouse ini ada BigQuery, ada Snowflake, dan ada Redshift ya. Ada lagi yang lainnya kayak misalnya di Azure ada Azure Synaptic Analytics, lalu ada yang open source itu ada ClickHouse, Apache Pinot. Nah, terus untuk yang data lake ini ada Google Cloud Storage yang ini, lalu ada Amazon S3 dari AWS, lalu ya ada lagi standar Azure BOB, terus untuk yang open source-nya itu ada HDFS itu dari si Hadoop, lalu juga ada Minio. Minio ini juga open source. Jadi, nah teman-teman misalnya nih mau belajar nih, terus saya nggak mau, saya mau coba yang open source dong. Nah, tadi saya sebutin ya, untuk open source data warehouse bisa pakai si ClickHouse atau mau pakai Apache Hive. Apache Hive ini yaitu dari Hadoop ya, Pak, di salah satu komponen Hadoop. Lalu untuk yang data lake ini bisa menggunakan si Minio atau HDFS gitu ya. Nah, Minio ini sebenarnya mirip seperti S3 ya, kalau teman-teman udah belajar S3. Jadi jiplakannya tapi yang versi free-nya. Dan ingat ya, kalau untuk versi open source atau free itu kita yang manage sendiri ya, bukan perusahaan yang manage ya. Kayak misalnya contoh BigQuery itu kan di-manage oleh si Google Cloud, Snowflake ya di-manage oleh si Snowflake-nya, harus Redshift itu di-manage oleh si AWS gitu ya. Dan Lake Host ini sebenarnya saya juga masih belajar ya. Jadi kalau salah itu dia itu bisa untuk nyimpen datanya itu data yang unstructured, pokoknya ya seperti data lake lah ya, bisa untuk menyimpan semua isi data dan juga bisa query
seperti SQL gitu ya. Nah, enaknya kayak gitu ya Lekos ya. Oke, kita lanjut. Nah, sini untuk orchestration sini ya. Jadi tugasnya adalah hanya untuk menschedule-kan intinya kayak gitu ya. Jadi sini ada Apache Airflow yang nanti kita akan bahas. Lalu ada Magi.ai. Nah, ini ada juga ya, terus ada namanya Prophet dan ada Kestra ini ya. Dah, kita masuk nih langsung nih ke Apache Airflow ya. Jadi kalau saya cek itu sebelumnya itu sudah ada yang bawakan ya Apache Airflow ya, kalau nggak salah Mas Bayu ya. Gitu ya. Nah di sini saya tidak banyak Airflow, jadi mungkin nanti di combine Airflow sama Snowflake gitu ya. Jadi sini Airflow ini sekilas adalah Airflow adalah untuk tools untuk melakukan automation ya, daripada kita melakukan hal yang berulangan ya, tapi kita di automate aja gitu ya. Dan juga di sini sifatnya adalah dia itu fleksibel karena bisa terintegrasi dengan berbagai multi sistem ya, kayak misalnya bisa integrasi dengan Google Cloud, AWS, ada Alibaba juga bisa, kalau nggak salah harus ada on-prem, ada Azure dan seterusnya gitu ya. Dan juga di sini scale karena bisa di-deploy di Kubernetes ya, dan juga ada banyak extensible-nya gitu. Jadi lebih powerful lah dibanding dengan orchestrator yang lain gitu ya. Nah, di sini untuk Airflow architecture, nah, ini saya jelaskan ya. Ya, secara singkat aja. Jadi, pertama kali kita kan biasanya kan pakai UI ya sini. UI itu adalah tampilan si Airflow-nya, yaitu ada di web server. Jadi pas kita menjalankan si Airflow dan misalnya pakai Docker Compose, kita jalan Docker Compose ya. Terus nanti kalau udah up, kita akan masuk nih ke web servernya. Nah, nanti di bagian dalamnya itu ada namanya worker. Nah, worker ini adalah bagian yang menjalankan komputasi yang untuk menjalankan si task-tasknya gitu ya. Ya, lalu nanti sini ada lagi nih, ada namanya scheduler, ada namanya eksekutor. Ya. Nah, scheduler itu adalah bagian yang melakukan penjadwalan task yang dari Airflow. Eksekutornya adalah yang mengeksekusi si task-nya gitu ya. Jadi ya urutannya seperti ini, misalnya kita membuat Airflow DAG ya. Nah, DAG itu apa nanti akan dibahas. Terus masuk kita kita jadwalkan Airflow DAG-nya, lalu nanti otomatis akan simpen ke metadata database ya di sini ya. Nah, ini nanti saya akan tampilkannya untuk metadata database-nya. Ini bisanya pakai PostgreSQL atau bisa juga pakai database lain gitu ya. Nah, nanti sini kalau misalnya udah dijalankan oleh eksekutor, nanti eksekutornya akan menggunakan komputasi di worker sini ya. Worker, terus nanti sini ada namanya DAG directory, yaitu adalah folder untuk tempat penyimpanan si DAG-nya Airflow gitu ya. Jadi kita ngebuat nih DAG Airflow, nanti ditaruh di folder DAG, nantilah si Airflow itu akan kita ngejalankan ya, menjalankan ini bisa pakai dijadwalkan atau kita manual, nanti akan di execute oleh si eksekutor dan dijalankan di worker gitu ya. Nah, untuk eksekutor sendiri ini sebenarnya ada banyak ya Airflow eksekutor ya. Tapi ada 3 lah yang common ya. Pertama adalah lokal eksekutor, dia ini jalannya di lokal komputer kita ya, tapi di satu komputer aja di sini. Bisa jalannya ada paralel, tapi ya karena di satu komputer aja berarti resource-nya itu terbatas ya, nggak bisa scale. Dan lalu ada namanya sel eksekutor, dia itu bisa jalan secara paralel dan bisa terdistribusi di sini sudah bisa terdistribusi ke beberapa server ya, atau bisa juga dibilang multi worker lah gitu ya. Bahkan kalau lokal eksekutor kan emang nggak ada, cuma hanya stand alone aja gitu ya. Nah, mau yang lebih canggih lagi, kita bisa deploy Airflow-nya itu di Kubernetes ini ya. Nah, kalau kita pakai Kubernetes, nah kita bisa menggunakan Kubernetes Executor nih. Idealnya bisa paralel, distribusi, dan lebih scalable ya, karena yang namanya kita deploy di Kubernetes itu pasti auto scale gitu ya. Nah, ini ADAG ya, ini ADAG singkat aja, itu adalah Directed Acyclic Graph, itu adalah kumpulan semua task yang kita jalankan, dan itu secara diterapi ya nanti akan dijalankan ya sesuai dengan dependensi masing-masing ya. Jadi misalnya contoh task A ini
dijalankan pertama. Nah, nanti habis itu task B dan task C ini akan dijalankan secara bersamaan atau paralel. Nanti setelah itu akan menjalankan si task B, task D ini ya. Dan ini untuk contoh ya, untuk contoh DAG. Dan lalu Airflow operator. Nah, ini sebenarnya Airflow operator udah banyak, tapi ini saya bahas yang basicnya aja ya. Ada Python operator, ada base operator, ada email operator, ada branch operator ya. Python operator adalah kita menjalankan fungsi Python ya. Misalnya teman-teman udah ngebuat nih coding Python. Nah, di sini kalau kita pakai Python operator di Airflow, nah kita harus membuat coding Python-nya itu OOP ya, paling nggak fungsi gitu ya. Jadi nanti si Python operator akan memanggil fungsi dari coding Python yang terpisah gitu ya. Walaupun sebenarnya Python operator tuh kita bisa eh, buat fungsi Python-nya itu di dalam Airflow ya, Airflow DAG ya, tapi tidak direkomendasikan karena nanti jadi berantakan ya di kotor tuh ya. Lalu ada lagi namanya base operator. Jadi base operatornya adalah kayak kita misalnya menjalankan perintah di terminal di CLI ya, misalnya kayak kita menjalankan coding Python, bisa pakai Python, spasi, nama file. Nah, itulah base operator gitu ya. Lalu ada juga email operator nih untuk handle email, ada branch operator nih. Oke, nah berikutnya adalah tentang pengenalan Snowflake. Nah, di sini saya tidak bahas lebih detail tentang Snowflake ya, karena itu bisa panjang banget ya. Jadi di sini hanya kulitnya aja, pengenalan aja. Jadi Snowflake itu adalah cloud data warehouse yang dia itu adalah fully managed ya. Jadi kita nih kalau pakai Snowflake ya udah kita tinggal pakai aja, kita nggak usah ribet masalah infra, nggak usah ribet masalah VPN dan seterusnya ya gitu ya. Ya di sini dia fully managed dan konsepnya juga sama seperti konsep cloud ya. Seperti konsep cloud data warehouse pada umumnya, yaitu untuk dipisahkan antara compute, storage, dan bagian cloud-nya gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi di sini ya pastinya kalau untuk komputasi di Snowflake itu ada, storage-nya juga ada gitu ya. Oke, nah ini untuk arsitektur dari si Snowflake. Jadi Snowflake ini adalah cloud ya, cloud agnostik lah ibarat kata ya, karena dia itu kita pas lagi kita ngebuat akun Snowflake, nah kita bisa milih nih mau pakai di Google Cloud atau di AWS atau di Azure gitu ya. Nah kayak gitu ya. Lalu di sini juga bisa pilih untuk regionnya, mau region yang di mana gitu ya. Nah itu ya. Jadi kenapa sih kita menggunakan Snowflake? Nah biasanya itu agar tidak vendor lock gitu ya. Tapi tetap aja sih sebenarnya sih dia itu eh, vendor lock juga ke Snowflake gitu ya. Mungkin maksudnya di sini lebih lebih ini ya, lebih kayak harganya mungkin lebih murah dibanding dengan cloud data warehouse yang lain. Dan juga di sini untuk komputasinya juga kenceng juga gitu kan, harga yang lebih murah gitu ya. Dan juga di sini untuk yang utamanya adalah selain lebih murah juga di sini untuk uh, manajemennya juga lebih mudah ya dibanding kita kalau pakai cloud yang lain ya. Jadi misalnya di sini kita kalau mau buat user ya udah ada di situ tampilan buat usernya, lebih mudah lah intinya ya. Dan di sini kita bisa juga menggunakan komputasi multi cluster gitu ya. Jadi enaknya gitu ya kalau pakai Snowflake gitu ya. Dan juga di sini untuk yang buat yang mau yang masih pelajar atau yang belum atau mahasiswa atau yang belum belum bekerja sekalipun ya, yang belum punya NPWP bisa nyoba free trial Snowflake itu 1 bulan. Kalaupun habis bisa daftar lagi dengan email yang berbeda gitu ya. Jadi enaknya gitu ya kalau dibanding dengan cloud data warehouse lain kayak misalnya Google BigQuery itu kan mesti pakai CC atau mesti pakai aplikasi Genius dan sejenisnya ya. Kalau Genius itu kan kita harus mempunyai NTP agar bisa punya akun Genius ya. Itu terus juga sama dengan AWS, sama dengan Azure juga gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya kenapa saya menggunakan nggak memberikan sharing tentang Snowflake ya itu ya tujuannya ya. Teman-teman nggak usah pusing-pusing nih untuk saya kan nggak punya CC, saya nggak punya Genius, gimana ya? Udah cobalah pakai Snowflake gitu ya, kayak gitu ya. Nah, oke, eh,
sebelum saya demo, mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman? Nanti aja Mas, nanti aja lanjut aja dulu. Oh, Nanti lanjut aja, ya. nanti aja. Oke, oke. Oke, nah sini untuk demo, jadi teman-teman ini ada tampilan Snowflake. Jadi kalau ya sebenarnya gampang ya kalau kita mau daftar akun Snowflake, nanti teman-teman bisa sign up aja, searching sign up Snowflake, nanti tinggal klik aja lah gitu ya. Atau kalau teman-teman bisa lihat ya di nanti saya share ya, saya udah buat untuk YouTube Short-nya untuk membuat akun Snowflake ya di YouTube channel saya gitu ya. Nah itu jadi gampang intinya sih ya. Lalu di waktu daftar Snowflake itu teman-teman bisa milih nih mau pakai cloud mana ya tadi ya, ada Google Cloud, AWS atau Azure ya, sama regionnya juga gitu ya. Nah ini untuk tampilannya si Snowflake ya sini. Ini kita pas lagi, nah ini ya. Nah ini Snowflake. Nah ini ada home-nya, jadi kita bisa upload itu nanti akan jadi table ya. Atau kita juga bisa nge-load dari cold storage lain ya untuk ya nanti di-load ke table juga gitu ya. Dan di sini kita bisa langsung aja di sini misalnya mau query nih. Query ya tinggal di create aja, create SQL worksheet ya di sini. Jadi kalau create SQL worksheet ini ya kayak gini tampilannya kayak worksheet ya. Jadi kita kayak query SQL, sini ada untuk database-nya. Nah, kalau mau buat database gampang ya sini ya, cuma tinggal klik aja, klik ini, sini create new eh, atau kalau ya bisa create database langsung atau bisa juga di sini ya. Nah ini. Nah ini kalau teman-teman misalnya ini kalau baru dua ya, baru pertama kali menggunakan Snowflake itu hanya ada dua nih, Snowflake sama Snowflake Sample Data. Nah ini nih yang saya buat nih tab TestDB. Teman-teman bisa diklik di data di database terus klik database ini. Namanya apa gitu ya. Dia akan muncul di sini. Lalu di sini itu teman-teman bisa tadi sini ya kita query kita ke SQL worksheet. Nah, sini anaknya tidak hanya SQL ya, teman-teman juga bisa ngoding Python di sini atau yang lebih suka notebook misalnya bisa juga sini ya. Dan sini juga kalau yang teman-teman sudah menggunakan Streamlit ini juga bisa juga sini jadi bisa menjalankan aplikasi Streamlit di Snowflake gitu ya. Nah, oke. Nah, ini untuk SQL-nya ya, ya seperti biasa lah ya kita kalau SQL ya. Oke, misalnya create tables, insert, select, update, delete itu udah hal yang lumrah gitu ya. Nah, itu untuk si Snowflake ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba explore lagi. Dan di sini ada juga kalau nggak salah itu untuk data marketplace ya di sini ya. Nah, ini saya belum explore lebih banyak, tapi ada ya. Kayak contoh misalnya di sini ini data set. Jadi kalau teman-teman itu kalau mau explore query-query SQL gitu, SQL query ya di Snowflake itu udah ada datasetnya ya. Jadi di sini teman-teman hati-hati ya kalau mau milih dataset itu kalian pilihnya yang free ya. Kalau soalnya ada yang berbayar soalnya dataset sini. Oke, sini ya ada yang gratis ada yang bayar, tapi kita pilihnya lah yang ya. Nah ini contoh ya, ini contoh yang bayar sini ya. Nah ada free trial 15 hari, tapi ini dia bayar nih. Nah, ini mungkin datanya khusus ya untuk kasus tertentu nanti ya. Oke, nah ini juga ada bisa AI, nah ini sih belum pernah coba ya. Oke, itu tadi kita bisa langsung aja ya kalau mau query-query. Oke, nah sini saya akan langsungnya ke Airflow ya. Jadi di sini saya pakai Docker Compose, dan sini saya bukan pakai Docker Desktop, saya pakai OpsStack. Nah ini, jadi OpsStack-nya salah satu tools untuk pengganti Docker Desktop ya. Jadi kalau untuk Windows itu hanya bisa Docker Desktop. Nah kalau OpsStack ini hanya bisa untuk di Mac aja. Jadi kalau yang mau di Windows ya pakai Docker Desktop gitu ya. Ya sebenarnya intinya kalau kalian mau jalin Airflow pastikan sudah terinstall dan Docker Desktop. Dan ini untuk codingnya. Nah ini ya.
Jadi di sini tadi saya sudah contoh buat untuk Airflow, dan sebelum itu kita perlu untuk buat koneksi ya, untuk buat koneksi Airflow buat koneksi Snowflake di Airflow. Nah, caranya adalah kita buat connection, kita klik sini, klik plus. Nah, kita sini pilih yang Snowflake ini, Snowflake. Nah, sini kita tentukan connection ID-nya apa, lalu sini skemanya. Nah, skemanya ini di sini ya, kita ke tadi sini SQL Worksheet. Nah, Bapak close saja. Nah, skema itu adalah ini ya, ini adalah skema ya. Ada default default skema di setiap database ada dua, ada information schema dan ada public ya. Information schema ini adalah skema bawaannya si Snowflake, jadi ini tidak bisa dihapus ya. Sedangkan kalau public ini bisa dihapus dan kita biasanya bisa gunakan bawaannya skemanya Snowflake yaitu si public ini. Nah, kita bisa masukkan di sini skema public. Nah, ini tadi tabel saya udah buat. Oke. Nah, itu tadi skemanya misalnya public. Terus loginnya ini kita login ke Snowflake itu apa gitu ya. Passwordnya password yang kita gunakan saat kita login Snowflake. Lalu di sini akun. Nah, akun inilah yang menarik ya. Jadi kalau sebelumnya saya pernah ngajar tentang Snowflake dan ada banyak yang salah keliru ya tentang akun ya. Jadi akun ini juga kita bisa lihat di sini ya. Di akun. Nah, ini ya. Nah, kita kan bisa untuk host ya. Jadi ada juga kita pakai caranya menggunakan connect ke hostnya Snowflake. Nah, di Airflow ini untuk yang versi terbaru itu nggak perlu pakai host ya. Jadi kalau kita copy akun URL, nah dia akan muncul kayak gini ya. Nah, ini adalah si hostnya si Snowflake. Nah, di sini ada namanya ini ada namanya akun ya. Nah, ini angka huruf string ini Y sampai 9 ini adalah akun gitu ya. Dan ini adalah region. Region kita di mana kita daftar Snowflake di pertama kali kita daftar nih. Ini regionnya adalah region Singapura, AWS Singapura ya, AP Southeast 1, dan ini udah standarnya si Snowflake gitu ya. Jadi teman-teman isinya adalah yang ini ya, HIWI 36449 untuk yang si account. Terus warehouse ini kita bisa gunakan yang default ya. Jadi di sini bisa lihat di admin ya, sini admin, terus pilih yang warehouse, klik kanan. Nah, ini ya. Jadi kalau buat teman-teman nih yang nggak mau buat warehouse ya, kita bisa coba pakainya adalah compute WH sini. Compute underscore WH ini adalah defaultnya warehouse kalau di Snowflake gitu ya. Nah, itu terus database-nya yang tadi kita buat apa, regionnya apa, tadi saya AP Southeast 1, terus rule ini nggak mesti ya, jadi rule itu boleh dikosongkan, nanti kalau udah diklik tes, nanti akan sukses gitu ya. Jadi saya demokan ya sini, misalnya tes, tadi skemanya tadi adalah public, terus loginnya full, terus apa masalah ya, terus akunnya itu tadi yang nah ini ya, terus warehouse-nya berarti tadi kita pakai yang ini ya, compute WH. Masukin database tadi TestDB, ini adalah dari ini ya, kita bisa cek nih AP Southeast 1, terus nah udah ya, udah kita tes. Oke, udah sukses ya. Sukses berarti kita bisa gunakan koneksi ini untuk kita buat Airflow lagi yang connect ke Snowflake gitu ya. Nah, itu kalau udah kita set aja di sini. Nah, ini saya sebenarnya udah buat ya.
Oke, nah lalu kalau udah kita buat Airflow DAG-nya gitu ya. Nah, di sini kalau pakai Docker Compose bawaannya si Airflow itu sudah ada library-nya ya. Jadi library-nya itu yang digunakan adalah si uh, library Python adalah Apache Airflow Provider Snowflake. Ini ya di sini nih. Apache Airflow Provider Snowflake. Nah, ini ya. Kita buat new file, new text. Nah, ininya terus sama uh, Snowflake. Snowflake. Nah, ini ya. Ada 3 ya sini ya. Nah, inilah ya. Kalau misalnya belum ada. Nah, ini kalau kalian coba pakai Airflow yang versi lain ya, Airflow yang Astro CLI, itu ya versi ringan yang dari si Astronomer. Astronomer itu adalah perusahaan yang Airflow versi berbayar gitu ya. Dia untuk yang perusahaan, untuk yang teman-teman yang butuh support nih untuk Apache Airflow ya, untuk perusahaan. Nah, teman-teman bisa uh, coba Airflow si Astronomer nih. Untuk Airflow Astro CLI-nya itu adalah versi free-nya yang hanya jalan di lokal ya. Jadi tidak bisa di-deploy di server karena cuma bisa di localhost. Dan si Astro CLI ini Airflow-nya itu library itu kurang lengkap ya, kayak ini aja nggak ada nih untuk si Snowflake gitu ya. Nah, ini ya yang wajib ya jika memang belum ada gitu ya. Nah, terus habis itu ya udah kita buat aja nih si Airflow DAG-nya gitu ya. Nah, di sini kita gantiin. Nah, ini untuk Airflow standar ya. Jadi, nah sini saya pakai style Airflow dekorator ini hanya bisa jalan di Airflow versi 2 gitu ya. Airflow versi 2 ke atas. Jadi kalau teman-teman yang masih pakai Airflow versi 1 ya nggak bisa ya. Jadi memang nanti juga saya dengar tahun di tahun ini bakal ada Airflow versi 3. Jadi ya udah berkembang juga gitu ya. Nah, ini kita butuh impor ya sini. Impor from Airflow dekorator, impor dari kita pakai Snowflake operator ini adalah Airflow Airflow Snowflake yang jalan di Airflow ya, namanya Snowflake operator. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya, ada namanya Snowflake API operator dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini ini biasa ya kita deva RTGS, terus kita bisa setting waktu retry-nya ini kalau gagal ya kita berapa kali kita bisa coba ulang lagi gitu ya. Misal di sini saya define-nya hanya mengulang 1 kali dan di sini ada waktu delay kalau misalnya kita ada Airflow lagi ada error, nah itu akan ngulang lagi nanti delay-nya itu berapa menit sini. Sini adalah 5 menit. Nah, ini untuk si Airflow Data Decorator. Nah, ini pakai dekorator sini ya, app DAG. Nah, kita define untuk DAG ID-nya apa. Lalu di sini ada schedule intervalnya. Nah, ini Xenon. Ini teman-teman bisa ganti mau pakai yang hourly atau monthly atau pakai cron tab juga bisa ya. Nah, terus ini waktu mulai kapan. Lalu di sini ada description-nya. Nah, sini ada kita buatlah si taxa sini ya. Nah, kalau pakai Airflow dekorator, nah yaitu pakai ini ya caranya. Kita buat fungsi, fungsinya namanya bebas, misalnya Snowflake DAG, dan sini kita akan memanggil Snowflake operator ya dari si variable. Nah, pastinya itu kalau untuk Snowflake operator tuh ada 3 ya yang wajib ya, mandatory, yaitu tax ID. Tax ID-nya kita define apa ya. Lalu Snowflake on ID ini adalah nama koneksi Snowflake yang tadi kita udah buat di Airflow. Lalu SQL. Nah, SQL-nya adalah perintah untuk menjalankan si SQL-nya. Ini adalah untuk menampilkan versi si Snowflake gitu ya. Dan ini cuma menampilkan print message Snowflake query is executed gitu ya. Nanti kalau udah nanti akan muncul kayak gini ya. Nah, ini tadi saya sudah buat ini. Nah,
Ini grabnya. Jadi ya simple ya, yaitu pas kita jalankan, kita cek di logs-nya, ya dia itu hanya nampilkan si versionnya gitu ya. Select conversion, nah sini tidak ditampilkan ya. Jadi mungkin kita bisa oh, ini cuma contoh ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba coba cara lain misalnya untuk menampilkan si string query-nya gitu ya. Nanti juga sama, dia bilang muncul Snowflake query is complete gitu ya. Nah lalu ada lagi ya. Jadi di sini saya coba pakai yang ini untuk membuat create table ya. Untuk create insert sama retrieve. Ini untuk graph-nya. Jadi sini sebenarnya juga simple ya. Kita kalau mau buat FODAG di sini, nah di sini saya pakai mengexecute si SQL file ya ini ya. Nah sini contoh misalnya di sini saya pakainya yang si ini create 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 table.sql ada di sini ya. Nih include create table SQL. Nah, sini kalau misalnya teman-teman mau menjalankan file SQL, nah, teman-teman ini perlu menambahkan ini ya, template underscore search page. Nah, ini, oh iya, nanti saya ini ya, saya push ke GitHub ya, ini saya belum push nih. Tadi saya kerjakannya barusan ya tadi. Nah ini perlu untuk dimasukkannya di DAG, DAG-nya dari dekorator. Nah, ini letaknya di mana gitu ya. Nah, ini teman-teman mesti make sure nih lokasinya ya. Kalau ini kan saya ini sudah pas ya, yaitu di folder include SQL. Folder include SQL ini ya kayak gini untuk sintaknya. Ya, teman-teman kalau mau coba ya make sure udah bisa atau belum gitu ya lokasinya path-nya ya. Nah, ini untuk lokasi path si SQL filenya di sini. Nah, kalau udah berarti teman-teman tinggal ini aja panggil nama filenya aja gitu ya tanpa perlu full path. Nah kalau misalnya nggak mau pakai ini template template search path berarti di sini teman-teman tuh harus kasih si full path-nya si SQL ya si SQL file misalnya foldernya itu eh, ada di misalnya OPT Airflow di OPT Airflow include terus nama filenya itu ya. Nah, ini kan saya ikutin best practice-nya si Airflow gitu ya. Nah, ini juga sama, ini yang akan dijalanin. Ya, query-nya ya kayak gini ya, biasa ya. Kita kayak misalnya create table, terus insert data, terus retrieve data misalnya ya. Dan ini 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 biasa kita kalau mau mau install library tambahan di Airflow kita kan pakai Dockerfile ya. Ya ini ada di sini rekomend.txt ini saya ada library tambahan gitu ya. Oke itu ya jadi nah itu untuk demonya tapi nah bagi teman-teman yang misalnya nih ingin mau coba lebih dalam lagi tentang Snowflake atau lebih dalam lagi tentang bagaimana membangun data warehouse di Snowflake nah teman-teman bisa ikut course saya nih saya promosi jadi nanti course ini akan jalan di tanggal 22 dan 23 hanya 2 sesi dari jam 8 sampai jam 10. Jadi teman-teman akan mendapatkan bagaimana mendesain data warehouse, ini ada konsep data warehouse, lalu uh, bagaimana mendesain data warehouse menggunakan start schema, dan juga nanti ada hands-on-nya di Snowflake. Dan sini ada pakai Airflow juga, dan kita bisa belajar nanti menggunakan data modeling, sini menggunakan DBT. Nah, itu ada lebih detail lagi tuh. Ada konsep namanya Mendelian Architecture, yang harus ada bagaimana kita melakukan data modeling di data warehouse menggunakan dbt gitu ya. Dan juga nanti setelah itu adalah menjahit ya, saya kata menjahit itu adalah mengcombine antara si Airflow, dbt sama Snowflake gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman bagi yang minat bisa kontak adminnya di sini. Dan sini 2 sesi ini hanya 110.000 aja. Gitu ya. Dan juga di sini teman-teman nanti akan mendapatkan eh, pastinya rekaman ya, rekaman, terus ada materi slide, materi PDF, ada source code, terus ada
e-certificate juga gitu ya. Dan untuk big project ini enggak ya, enggak ya teman-teman ya. Jadi saya ada satu lagi kurs yang lagi berjalan ya, jadi ada namanya mini bootcamp. Itu udah masuk sesi 2, mungkin nanti teman-teman bagi yang minat ke mini bootcamp nanti ya, soalnya udah sesi kedua, takutnya bakal ketinggalan jauh ya. Jadi kalau yang mini bootcamp ini, ini ya, teman saya balik lagi ke LinkedIn saya di sini. Nah, kalau yang mini bootcamp ini ya untuk materinya. Nah, jadi di sini lebih banyak ya. Dan juga sini ada big project juga. Jadi teman-teman bagi yang memang mau menjadi portofolio yang benar-benar end to end gitu ya. Jadi di sini ada pengenalan data engineering, ada belajar tentang Docker, Airflow, ada nanti pakai Airbytes, ada juga yang tadi ya materi. Jadi sebenarnya mini weekend ini adalah versi lengkapnya dari short course yang tadi saya share ya ini ya. Ini ya. Jadi kalau yang short course ini hanya di ini aja, data konsep, data modeling sama end to end gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi itu ya untuk materinya. Mungkin teman-teman bisa kalau ada yang tanyakan silakan ditanyakan ya. Oke, terima kasih buat Mas Saiful atas pembahasan materi dan bootcampnya. Sebelum melakukan sesi tanya jawab, mungkin alangkah baiknya kita foto bareng dulu ya. Mungkin bisa di on cam, buka on cam semua. Yuk, buka on cam dulu ya. Halo, bukan on cam dulu ya. Yang lain, yuk buka on cam dulu ya, baru kita tanya jawab puas ya. Mas Ega, Mas Fajar, Mas Akmal, mungkin Mas Ihar, kalau sempat. Oke, Mas Denny, ada nggak Mas Denny? Mas Ega ada nggak Mas Ega? Halo, ya, oke ya. 1, 2, 3. Bentar. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Lagi, bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh di on lagi. Terima kasih buat Mas Saiful atas materinya dan mini bootcampnya sangat seru sekali lah ya. Sebenarnya mantap sekali lah ya. Sebenarnya semoga bisa teman-teman sini bisa dapat ilmunya gitu ya. Kalau tertarik dengan promosi bootcampnya mungkin bisa di apa namanya tuh diajukan. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab terkait dari pemateri yang dibawakan oleh Pak Saiful dan bootcampnya mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih. Kira-kira siapa mau tanya jawab? Tanya. Halo. Ya Allah ya. Mungkin aku mau nanya ya, tapi mungkin agak melenceng sedikit ya. Cuma karena aku tahunya Mas Saiful nih cukup expert di dunia data, mungkin aku mau nanya, pernah ini nggak Mas, dengar istilah data governance Mas? Iya, Mas. Nah itu seperti apa sih Mas sebenarnya data governance tuh? Apakah pengaturan data atau kayak gimana gitu? Iya, Terus tadi sama data gov. bentar, satu Kenapa? lagi Mas. Iya, ya. Sama satu lagi aku pikiran kalau di sebagai data engineer tuh consider tentang cost gitu nggak ya? Apa gimana cara cost saving gitu? Jangan terlalu banyak memakan resource atau semacam itu gitu.
Kalau kayak gitu gimana ya cara cost saving di dunia data engineering gitu ya? Kalau mungkin di back end kan kita hindari proses yang nggak perlu atau semacam itu gitu, mungkin gitu ya. Mm-mm. Itu ya Mas ya. Thank you ya. Iya, oke, sip. Oke, dari yang pertama data governance ya. Jadi data governance itu secara high level adalah proses untuk mengatur ya, untuk manajemen data ya. Jadi di sini untuk misalnya untuk mengatur dari segi security untuk bagaimana data kita bisa diakses, misalnya bagaimana kita untuk mengatur siapa sih yang bisa mengakses data warehouse, data lake kita misalnya. Lalu setelah itu dari segi security lalu juga dari segi policy di sini ya. Policy ini sebenarnya yang tadi ya. Jadi untuk user yang di perusahaan kita ini kita harus ini ya harus kita kasih rule-nya apa ya kalau di cloud itu namanya IAM ya. Kita kasih rule-nya itu sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Dan juga di sini saya menggunakan konsep at least privilege. Jadi sini dikasih privilege-nya itu yang seminimal mungkin ya. Jadi misalnya si data analyst-nya hanya untuk kebutuhan query-query select misalnya, tidak perlu untuk sampai membuat table atau menghapus data atau misalnya memodifikasi data. Nah, itu perlunya misalnya kalau di Google Cloud tuh BigQuery ada nih BigQuery reader ya, BigQuery reader itu ya. Jadi itu juga terus dari segi security, dari segi privilege, terus juga dari segi data quality itu juga masuk data governance. Jadi bagaimana sih kita mau make sure bahwa data tersebut itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya kalau untuk kita ngebuat dashboard itu kan nggak boleh tuh ada data yang misalnya duplikat atau data yang null misalnya. Nah, itu ya, itu data quality gitu ya. Eh, Mungkin itu ya kalau dari segi high level ya data governance ya lebih ke mengelola tata kelola data gitu ya. Dan kedua tadi itu eh, optimasi cost ya. Jadi kalau yang pengalaman saya itu biasanya itu kalau kita pakai cloud ya, nah cloud itu kita mengoptimasi dari segi penggunaan misalnya penggunaan di data warehouse ya kita query. Nah query itu kita harus di data warehouse kan dia itu kan sifatnya ini sifat adalah kolumnar database ya. Jadi kita tuh kalau mau query cepat di data warehouse itu kita sama hemat cost juga kita harus menampilkan kolomnya yang dibutuhkannya jangan salib bintang gitu ya. Dan juga pastinya data tersebut tuh di table tersebut tuh kita harus partisi ya. Jadi kalau datanya udah gede banget nih, misalnya nah kalau di BigQuery itu biasanya akan ketahuan nih untuk kita mau query ini akan ketampil, oh ini jumlah data yang kita akan mau execute. Nah, kita kalau gede kita bisa pertama kita partisi table, nanti kalau misalnya dirasa masih kurang juga kita clustering gitu ya. Nah itu ya, jadi itu kalau data warehouse. Terus kalau misalnya yang lain mungkin di infra ya. Saya kan juga ini juga ya pernah juga di infra cloud. Jadi misalnya di sini untuk VM ini pastinya kan dipakai juga oleh tim data ya, data engineer misalnya. Nah kalau misalnya VM-nya itu misalnya itu VM-nya itu tidak tidak perlu tiap hari nyala, nah kita perlu matiin nih. Kalau saya udah pernah nyoba untuk mengautomate si VM tersebut di AWS, jadi bisa namanya bisa pakai AWS Event Bridge. Jadi kita bisa setting nih, misalnya VM ini nyala di jam berapa, mati di jam berapa gitu ya. Otomatis tanpa perlu ngoding ya. Jadi ya tinggal klik-klik aja gitu ya. Nah kalau di Google Cloud ini saya belum tahu nih gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya ya. Itu disebut sebagai ilmu FinOps ya Mas ya. Itu untuk mengatur bagaimana kita bisa mengoptimasi eh, cloud ya ini. Karena dari pengalamannya adalah mengoptimasi penggunaan cloud ya di bidang data gitu. Seperti itu sih Mas ya. Mas Arfan semoga menjawab ya. Gimana Mas Harpan, menjawab Mas Harpan? Makasih Mas. Ya, sudah cukup ya terkait yang data governance tadi menarik sih ya. Jadi kayak ada praktek contoh di satu kantor tuh kayak metabase-nya nggak dilindungi VPN gitu. Jadi orang bisa buka
tanpa VPN gitu. Apakah itu contoh ini ya, contoh buruk gitu ya, atau gimana ya? Iya, iya itu contoh huruf ya Mas ya. Jadi Hmm, itu, oh ya tadi sama itu juga ya mungkin terkait data lineage juga itu. hmm, Data lineage itu adalah kita mau nge-track nih table ini dia tuh dependensi ke table mana gitu ya. Ini biasanya kalau misalnya kita query-query pakai join, misalnya kita nih hmm. ngebuat table A itu da- ke, ke table-nya itu dari join dari berapa table. Nah, itu data lineage ya. Itu Ya, ya, salah ya. satunya juga itu. Oke. Sip, thank you Mm-mm. Mas. Ya. Oke, sama-sama. Ada lagi, terima kasih Mas Harpan atas pertanyaannya dan Mas Ebo atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh Mas dari saya Mas. Oke, Mas Fajar mau nanya apa Mas? Oh iya, Silakan. tadi tuh maaf telat. Jadi tadi kan terakhir-terakhir tuh ada DAG ya. Nah, DAG itu buat apa gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mau misalnya ETL ya, mau nge-extract data dari source, kemudian mau nge-load ke destination yang lain gitu ya. Nah, itu kita nge-query per berapa ribu data gitu ya. Sebaiknya supaya nggak time out gitu, nggak kena time out di tengah-tengah. Jadi kan ada fitur buat apa nge-retry gitu ya, takutnya time out. Nah lebih baik kan Mm-mm. harusnya ya berapa ribu data itu sih Mas pertanyaannya. Makasih ya. Iya, jadi kalau yang tadi ya, DAG itu sebenarnya adalah kumpulan task ya, kumpulan task yang ada di Airflow, dan kita jalankan itu kita bisa atur nih mau jalannya secara berurutan atau secara paralel gitu ya Mas ya. Oke, itu nanti bisa baca juga ya untuk detailnya nanti dari Mas Rohin, saya udah share ya untuk PDF-nya. Itu jadi secara detail kayak gitu ya, DAG. Treat, treat, eh ya bisa juga ya. Kalau di bahasa pemrograman kan ada namanya multi thread ya. Tapi secara detail dalamannya mungkin saya kurang tahu ya kalau untuk detail thread ya. Jadi ya mungkin secara mirip tapi mungkin dari dalamannya itu memang ada yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi bisa jalan paralel, bisa jalan secara sekuensial nih. Itu DAG. Terus tadi kalau biar nggak time out, nah saya udah pernah nyoba ya kalau untuk ngeload data yang gede banget itu nggak temot itu dulu saya pakainya adalah pakai Pandas ya, Pandas Dicang. Jadi Dicang misalnya Dicang berapa misalnya datanya itu ada 1 juta record misalnya. Nah kita cang nih pakai Pandas ya di Pandas itu ada kan fungsi untuk ngecang misalnya dicang setiap 2000 dia akan dicang, janin, terus nanti ya kalau udah 2000 dia akan looping lagi, dia akan ngejain ke cang berikutnya sampai selesai gitu ya. Nah, kayak gitu jadi konsep cang ini berguna sekali kalau untuk data yang sangat besar dan juga jangan lupa ya, jadi memang ini ya, kalau untuk di Airflow ini kalau misalnya kita mau data gede itu jangan pakai namanya XCOM ya. Di XCOM itu adalah salah satu fiturnya Airflow untuk menyimpan untuk bisa interaksi antar task ya. Nah, nanti baiknya itu kita di setnya itu nanti pakai misalnya kita nyimpen nih di data lake ya atau eh, di object storage ya kalau di cloud ya. Menyimpan data tersebut nanti kalau udah kita panggil lagi gitu ya. Jadi apapun kita jangan simpen di Airflow gitu ya. Dan juga untuk yang data gede itu back practice-nya pakai ELT ya, jangan pakai ETL ya. Karena kalau pakai ETL itu nanti akan memberatkan si servernya Airflow karena proses transformasinya itu di Airflow ya. Jadi baiknya pakai ELT. Jadi ELT ini extract load langsung ke misalnya ke DWH data warehouse-nya, nanti ditransformasinya pakai SQL gitu ya di DWH-nya langsung. Nanti akan ya bisa dibedakan mungkin nanti di skema misalnya di raw skema terus nanti untuk skema yang udah di clean untuk apa terus nanti skema untuk yang buat dashboard kayak gimana gitu ya Mas ya. Jadi cara pertama pakai Cang tapi ya lebih baik kita pakai ELT sih ya kalau data emang udah benar-benar gede itu tujuannya agar tidak
memberatkan kalau kita pakai Airflow ya. Kayak gitu sih Mas. Semoga menjawab ya Mas Fajar. Ya, Oke, terima sip. kasih Mas. Sudah menjawab Mas Fajar? Sudah menjawab Mas Fajar, maaf. Oke, Sudah ya, Mas. makasih Mas Saiful. Jadi Oke. sebelum ada bertanya lagi, jadi saya mau komen untuk Mas Saiful. Jadi Mas Saiful ini adalah artis speaker gitu ya di apa namanya di bagian Google Cloud dan di AWS. Kebetulan pas eventnya kan kalau apa GDG ya Google Developer Group Jakarta, beliau jadi speaker dan di AWS UG yang nggak salah ya Jakarta, beliau juga jadi speaker. Saya pesertanya gitu. Nah, jadi eh, beliau sangat ya kalau untuk berilmuwan tentang cloud ya mungkin beliau sangat ini ya sangat vastanya gitu. Dan juga beliau juga terkenal juga di maksudnya sering ada gitu di televisi Universitas Gunadarma. Jadi keilmuan beliau tidak diragukan lagi gitu. Oke, setelah saya komen, apakah ada tanya jawab lagi? Kalau tidak ada, saya mau nanya nih ke Mas Saiful. Mas Saiful, kan di cloud itu kan sekarang banyak ya, Mas. Itu kan kayak Hmm. semacam kayak Google Cloud, terus AWS Cloud, terus sama yang besok ini kan ada event juga tuh, Alibaba Cloud atau yang lain-lain. Itu Iya. kalau menurut Mas Saiful tuh kira-kira yang terbaik itu kita menggunakan apa sih gitu? Atau memang cloud nih selain yang saya tadi tiga tiga yang saya sebutkan tadi apakah ada selain itu gitu? Itu sih jawab pertanyaan saya. Makasih. Iya. Oke, jadi untuk yang kedua ya. Jadi ada satu lagi. Jadi biasanya tuh kalau di top 3 cloud itu ada AWS, ada Google Cloud sama Azure. Ya. Azure ini sebenarnya dari Microsoft. Jadi Microsoft tuh ada cloud sendiri itu Azure. Lalu ada lagi ya ada kayak Huawei Cloud, terus udah sih ya yang saya tahu cuma 5 ya sama tadi sama Ali Cloud. Sedangkan untuk kita pakai cloud yang mana sebenarnya itu tergantung dari tempat kita kerja Mas ya. Jadi ya kan kita kan nggak mungkin lah ya kita pakai buat pribadi ya. Jadi kan karena kan cloud itu kan sifatnya adalah yang berbayar. Iya masih bayar ya kalau misalnya kita pakai free tier pun juga terbatas ya. Jadi nggak puas lah gitu. Ya atau ya kalau misalnya mau coba pakai yang data warehouse cloud tadi pakai Snowflake itu pun juga retailnya 1 bulan terus kita kalau udah habis kita daftar lagi dengan email yang berbeda gitu ya kayak gitu sih jadi ya tergantung kebutuhan perusahaan kita ya apalagi kan kalau misalnya kayak misalnya saya kan udah lebih lama di Google Cloud terus saya ngajuin nih pakai Google Cloud tapi ternyata dari manajemen tuh nggak mau gitu ya. Mungkin ada concern lain. Ya, kayak misalnya, saya tetap aja pakai on-prem misalnya itu kalau di perusahaan-perusahaan kayak di bank, terus di pemerintah itu kan mereka masih belum percaya sama cloud gitu ya. Mau dipaksa pun juga tetap percuma juga gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke kebutuhan gitu ya. Nah kalau misalnya di konsultan ya, di konsultan itu juga tergantung kliennya. Kalau yang dari end user ya ya kita tektokan lagi sih sama manajemennya kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya kita bisa meyakinkan manajemen, misalnya kita buat POC, misalnya kita buat meyakinkan nih kalau pakai cloud ini akan menurunkan cost lebih banyak dibanding pakai on-prem. Nah itu bisa jadi di approve nih untuk ke manajemen. Ya gitu ya. Jadi ada hal yang perlu kita harus meyakinkan lah dari segi manajemen ya. Itu kalau ke end user ya. Kalau ke konsultan ya nggak bisa ya karena kan kita kan harus melayani kebutuhan user ya. Jadi, tidak bisa kita memaksakan ya. Jadi kalau misalnya user pakai ini ya, ya udah kita cari cara yang agar kita bisa mengoptimize dari eh, platform yang udah mereka pakai ya, kayak gitu sih, Mas Rohim. Oke, makasih jawabannya Mas Saiful. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi Mas Saiful ini kan ibaratnya kan pemateri di event Google Cloud atau dalam forum itu Google Developer Group Jakarta. Nah,
itu adalah jadi Google ini ada chapter apa sih, ada komunitasnya gitu ya, ada komunitas yang disebut namanya Google Developer Group. Terus ada juga kalau untuk cloud adalah Google Developer Group, Google Developer Group Cloud ya. Nah itu ada kalau yang cloudnya ada 3 chapter, Jakarta, Bandung sama Surabaya. Nah, kebetulan beliau kemarin ngisi speaker di yang chapter Jakarta. Nah untuk yang di AWS itu juga ada chapter komunitasnya juga, ada di Jakarta, di Surabaya, lupa lagi di mana, di Jogja apa ya, saya nggak tahu. Nah itu. Nah sama seperti kayak Python Tangerang ya. Jadi Python Tangerang itu juga bagian dari Python Indonesia juga. Itu chapternya juga ada gitu, ada di Tangerang, ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Lombok, ada di Makassar. Jadi seperti itu. Jadi semua misalnya kayak Google atau AWS pasti juga banyak komoditinya dan chapter-chapternya. Gitu. Nah, selain ini apakah ada bertanya lagi? Ya, mumpung satu lagi lupa, kalau misalnya mau nanya tentang GCP yang sering di-share Mas siapa ya, Mas Alvin yang nggak salah ya. Itu kan kayak semacam kayak petualang ya, kita mempelajari tentang Google Cloud ya, khususnya di Google Cloud itu dapat hadiah ya, misalnya kayak jaket atau apa gitu. Mungkin bisa 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 ditanyakan nih sama Mas Saiful, mumpung Mas Saiful jadi speaker hari ini kan. Mungkin kalau ada. Saya tunggu 2 menit ya. Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin saya komentar baru saya tutup lagi. Saya tutup.